belajar sistem manajemen dalam satu program, karena itu sangat penting sekali. Bagaimana menjadi seorang produser yang baik, karena intinya ada di situ. Bagus tidaknya nanti ini ada di sana itu. Bagaimana sistem manajemen ini dikelola dengan baik. Karena kalau Dengawi bagaimana Dengawi? Nah, kalau itu alhamdulillah, kalau untuk saat ini anak-anak sudah kasih jalan nih. Kalau selama saya ada di Makassar, saya sudah biasa komunikasi sama teman-teman. Semangatnya itu untuk memproduksi film itu luar biasa. Artinya lagi menggebu-gebunya itu untuk mau belajar, memproduksi. Bahkan itu ada yang sampai rela itu dia datangi ke Jakarta itu untuk belajar. Nah, itu Para penonton YouTube BKM News, kembali lagi dengan saya Handi Rustan di program Rana Rus. Untuk satu informasi 4 media, bisa dibaca, bisa didengar, dan tentunya bisa ditonton. Selama ini ada banyak orang Makassar yang merantau ke Jakarta, dan di ibu kota ini mereka bergelut di banyak bidang. Salah satunya adalah dunia entertain. Kali ini saya kedatangan 2 orang tamu sekaligus yang mainannya adalah entertain di Jakarta. Kita akan berbicara dengan mereka, berbincang tentang pengalamannya sampai bisa terjun ke dunia entertain ini. Langsung saja dengan Om Aidol. Assalamualaikum Om Aidol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Syukur. Alhamdulillah. Oke. Selamat datang di Makassar, karena sebelumnya di Jakarta ya? Ya. Di Bogor tepat. Di Bogor. Oke. Di sebelahnya ada Dengawi. Dengawi. siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Alhamdulillah baik-baik. Karena Baik-baik. kalau sakit kita pasti di rumah gitu. Ya, kalau Ini di karena sana- alhamdulillah sehat Ki, makanya kita Betul. sini. Alhamdulillah. Iya. Karena tadi itu sebelum saya ke sini 2 coto mangkok, 4 ketupat. Makanya Luar biasa. tidak ada alasan untuk bilang sakit-sakit, be. Sudah masuk suplemen di Bigia ini, suplemennya ini kita majar ini tadi, be. Luar biasa. Oke, kalau Dengawi yang bicara. Selesai semua, selesai. Iya. Saya mulai dulu dari Iya. Om Aidol ini. Om Aidol, mungkin penonton BKM News ini ingin tahu dulu latar belakang sampai Om Aidol sampai hijrah ke Jakarta awalnya. Iya, Seperti iya, apa iya. ceritanya nih? Wah, ini panjang ini ceritanya, Iya. karena Kita singkat-singkat dulu. Iya, Oke. singkat-singkat. Awalnya itu kan saya di Makassar itu ikut bergabung di salah satu sanggar Oke. di Makassar. Kalau bisa saya sebut Silakan. namanya Sanggar Merah Putih. Oke. Waktu itu setelah di Sanggar Merah Putih, akhirnya saya berpikir untuk coba pindah hijrah ke Jakarta untuk tetap berkesenian gitu di sana. Oh, oke. Dan akhirnya saya tertarik dengan dunia sinematografi waktu itu. Akhirnya saya, wah kayaknya harus belajar gitu. Dan belajar, akhirnya sekolah sinematografi, tapi tidak ambil yang panjang. Saya tidak ambil yang panjang. Dulu ada namanya KPU. KPU itu semacam kursus ya? sinematografi di Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail waktu itu. Dari situlah saya setelah belajar di sana tentang film, karena yang dipelajari tetap film, tapi seiring jalan akhirnya saya lebih banyak ke televisi, atau biasanya disebut dengan sinema elektronik atau sinetron. Oh, Ya, jadi lebih ke sana karena memang tahun-tahun 97, 98, 99 kan film pada saat itu juga lagi orang bilang mati suri ya waktu itu ya. Nah, dari situlah akhirnya saya memilih untuk tetap ada di jalur sinema elektronik itu. Oke, sinetron. Sinetron. Kalau begitu, waktu pertama tinggalkan Makassar ke Jakarta tahun berapa kira-kira itu, Om Aidol? Sekitar antar tahun 96 ya. 96. kalau Oh, nggak sudah salah. cukup lama juga. Iya. Oke, berarti setelah masuk ke sinetron itu, Iya. sampai sekarang kira-kira kalau mungkin di ingatan Om Aidol ini sudah berapa judul keterlibatan di dalamnya?
berapa judul ya? Karena dulu kan ada weekly ya, weekly itu tayang sekali ya, sepekan. Itu weekly. Itu ada berapa judul ya? Saya lupa berapa judul, tapi salah satunya adalah Si Cantik dan Si Buruk Rupa. Waktu itu saya juga terlibat di sana. Terus ada beberapa lah. Kemudian masuk era film televisi atau FTV. Nah itu yang banyak, karena di waktu itu memang film televisi, karena film waktu itu juga tidak terlalu banyak ya. Jadi para praktisi, kemudian orang-orang film yang berpikir, karena ini eranya televisi, akhirnya mereka buat satu produk yang namanya FTV. Jadi penggarapannya seperti dengan membuat film layar lebar, tetapi diperuntukkan untuk televisi gitu. Dan sepertinya waktu tayang yang setiap hari ya? Belum masuk ke situ. Setelah itu baru masuk eranya yang namanya stripping, yang tayangnya tiap hari. Ya, itu. Contohnya film-film sinetron apa saja waktu itu? FTV apa saja? Kalau FTV sih ada beberapa, Wardahani, terus apa? Saya juga lupa banyak. Soalnya ada beberapa banyak soalnya. Tapi ketika masuk era stripping, stripping itu ada Anak Cucu Adam, terus ada Bintang waktu itu, Leontin juga saya terlibat di sana. Kemudian masuk yang panjang-panjang itu ada Tukang Bubur Nek Haji. Iya. Ya, di situ juga. Ya, Tukang Bubur Nek Haji. Kemudian yang paling terakhir ini adalah yang panjang juga, Dunia Terbalik. Oh, 2 judul yang terakhir. Iya, 2 judul terkenal itu. Dan kalau ini bisa, kalau dicatatkan di rekor bisa sebenarnya, karena di 2 judul ini melampaui 5.000 episode. 5.000 episode. Ya. Pencapaian luar biasa. Ya. Karena di Tukang Bubur Nek Haji kurang lebih 2.000 episode. Sedangkan di Dunia Terbalik kurang lebih dari 3.000 episode. Oke, saya beralih ke yang di sampingnya dulu ini, yang sama-sama perantau juga, karena bertahun-tahun juga dari Makassar ke Jakarta. Dengawi, cerita dulu Dengawi. Seperti apa perjalanannya dari Makassar ke Jakarta itu waktu itu? Ya, luar biasa juga perjalanannya harusnya. Karena ya tekad itu yang bikin kita untuk mau berubah. Karena kita terlalu lama juga di kampung halaman juga, sebenarnya ada baiknya tapi ada juga kekurangannya. Nah, salah satu kebaikannya itu kalau kita keluar kan banyak yang bisa kita lihat, artinya wawasan juga itu bisa bertambah kalau kita di luar. Nah, itu yang motivasi yang bikin, udahlah hijrah lah. Nah, di perantauan di sana kita belajar di sana, ketemu sama orang-orang yang profesional di film di sana. Di situ saya menimba ilmu, dan saya juga sempat karena saya sadar bahwa kita harus sekolah juga. Artinya di selain kita masuk di dunia sinetron ini, ya harus di sekolah juga. Nah, makanya saya masuk sekolah acting di pusat perfilman di situ, di Usmar Ismail di Kuningan. Nah, saya bergabung di sanggar Kak Aditya Gumai. Nah, saya belajar dari situ, menambah ilmu. Alhamdulillah ada ilmu saya bisa dapat. Nah, saya praktekkan nih di dunia nyata. Tadi Om Idol itu sebut dia berangkat dari Makassar ke Jakarta tahun 96 tadi deh. Iya, kurang lebih 96. Kalau Dengawi tahun berapa meninggalkan Makassar waktu itu? 2006 kali ya. 2006. 2006. Oh. Berarti kurang lebih 10 tahun. Masih senior, dia senior. Iya. Yang Om Idol dibanding saya. Tapi kan pasti bergelut di dunia yang sama, ya. Kalau tadi saya di belakang layar. Di belakang layar, satu di depan layar. Bagaimana kisah sampai berada di depan layar waktu itu dia. Dengawi? Awalnya dari pertemuan, sebenarnya saya sebenarnya di Jakarta sebenarnya pedagang. Saya dagang, jual beras di sana. Cuma kebetulan waktu itu ya saya ketemu sama aktor-aktor senior. Saya ketemu, saya minum kopi, saya kenalan sama mereka seperti Wan Abud, Om Toro Margen, Om Bowan Banisar. Nah, dari situ saya diajakin. Dari ketemuan dari situ saya diajakin, mau coba, kamu orang mana? Saya bilang saya orang Makassar. Oh yaudah, nanti kapan-kapan kamu
gabung aja. Kita lagi ada mau bikin kayak sinetron begitu kan. Jadi tapi kan saya nggak tahu itu dunia sinetron, awalnya saya nggak tahu gimana. Ya udah, karena dari situ saya pergi nih, saya ke sana. Ke situ saya lihat disuruh coba, langsung masuk dulu, langsung tampil di layar TV gitu kan. Wah, luar biasa juga saya bilang ini. Wah, artinya ada yang menantang kan. Nah, akhirnya saya bergelut, saya coba dan ternyata kok enak. Nah, akhirnya setelah saya pergi sekolah acting dulu. Setelah itu dari situ itu saya asah kemampuan, baru tampil lagi. Jadi ada panggilan-panggilan, saya ikut nih. Gitu aja. Kalau melihat dari raut mukanya, mungkin saya juga sepakat dengan Om Idol ini. Kalau mirip-mirip memang orang abut ya. Iya. Masih satu ras kan. Satu ras. Ya. Bagaimana lagi kelanjutan sinetron yang ada waktu itu? Ya, mungkin ada gambarannya sinetron apa saja? Ya, waktu itu kan sinetron waktu saya masuk itu kan tahun 2017, lagi panas-panasnya dunia sinetron. Di situ kan produksi itu banyak sekali tuh. Nah, di situ yang bikin nyaman, artinya bisa ketemu sama orang-orang baru, bisa ketemu, bahkan ada satu yang saya bikin, saya kayak, wah ini mimpi kayak ini saya ini. Bahkan saya pernah syuting sama Om Wawan Wanisar. Om Wawan Wanisar ini kan aktor. Dulu ada film tahun 90-an itu, saya masih SD waktu itu. Ada film Naga Bonar. Film Naga Bonar itu kan kalau saya pergi sekolah sama teman-teman itu ada lagunya itu yang sering saya nyanyikan itu, Bang. Saya nyanyikan sedikit deh. Boleh, silakan. Selendang madi gincang kain panjang madi toru pangeol ni gonceng masong ngeng dangke mamangolu o Mariam to mondai nang sinapang bacin. Itu kan sering dari rumah ke sekolah aku itu mungkin ada sekitar 5 kilo. Itu kita nyanyi sama teman-teman, saking ngefansnya kita sama itu film. Nah, salah satu pemerannya waktu itu Lukman yang perankan itu Om Wawan Wanisar. Nah, dari situ waktu saya nyanyi itu Wawan langsung panggil saya, kok kesini coba, kok bisa kok hafal itu lagu. Iya Om, saya hafal. Kenapa memang? Kok nggak tahu pemainnya yang ada yang kau kenal? Ada Om Deddy Miswar yang jadi Naga Bonar, Jenderal Naga Bonarnya, sama Om Wawan Wanisar yang jadi Lukman. Oh ya, kok enggak kenal ketemu sama si Lukman itu? Saya bilang, belum pernah Om. Oh ya udah, kok buka lah Google gitu, saya lihat gue. Ternyata yang Om Lukman ini Om Wawan Wanisar. Ketemu. Iya, karena kok waktu muda, itu kan masih mudanya. Saya ketemu 2017 kan sudah mulai ada rambut putihnya ya kan. Bagaimana perasaan waktu ketemu? Senang lah, saya bilang, benar kita ini Om. Iya, masih gagom. Jadi saya nonton waktu umur 70 tahun 90-an itu, terus saya ketemu tahun 2017, saya bilang, luar biasa. Kita ini. Dan sempat punya angan-angan untuk berkolaborasi waktu itu. Iya, alhamdulillah. Akhirnya, saya ada satu sinetron sama saya, satu frame sama dia. Bahkan saya satu ruangan. Di lokasi syuting itu, di ruangan saya itu, saya sama dia. Saya luar biasa. Saya kadang pikir, mimpi kah saya ini, bilang. Tidak, kok nggak mimpi. Kok beneran ini, bilang. Luar biasa lah. Artinya yang begini-begininya tuh, yang artinya orang-orang yang dulu yang saya fans, yang saya kagumi bisa ketemu sekarang itu luar biasa. Nah, saya ketemunya di dunia film, sinetron. Itu tadi kisah uniknya dari Dengawi. Bagaimana kalau Om Idol? Apakah ada kisah-kisah seperti itu juga? Biasanya kan kalau kita dari kampung ini pasti ada sesuatu yang tersimpan. Kalau saya nanti di Jakarta mungkin mau ketemu ini atau seperti apa? Iya. Kalau yang kayak gitu nggak ada sih yang harus ketemu dengan siapa-siapa. Saya lebih tertarik memang di dunia kayak belakang layar, layar. Karena saya melihat bahwa film atau apapun yang kita tonton di televisi ini siapa yang bikin gitu.
Kok bisa ada kayak gitu gitu, tapi siapa yang bikin? Ini kok nggak pernah kelihatan gitu. Nah, disitulah saya akhirnya tertarik bahwa sebenarnya di belakang layar juga sangat menarik ya. Iya, karena biasanya kan orang berpikir kalau di belakang layar orang tidak menyaksikan. Iya, itu dia. Iya, itu dia. Jadi berarti berbeda dengan Om Idol ini. Jadi saya melihat bahwa ada keasikan tersendiri gitu kita di belakang layar mengarahkan. Akhirnya saya waktu itu berpikir saya harus ambil profesi yang kira-kira bagaimana bisa mengarahkan mereka gitu. Yaitu penyutradaraan. Nah, maka saya ambillah mayor itu di penyutradaraan waktu itu. Belajar tentang penyutradaraan seperti apa. Tapi semua materi itu kita kan pelajari. Kamera harus paham, kemudian tata cahaya harus paham, apa segala macam. Dan terasa sangat mengasihkan memang. Oke, berarti suka dukanya seperti apa? Iya. Idols itu? Kalau diproduksi ya, kalau diproduksi suka dukanya ya banyak, karena awal-awalnya itu kami dulu istilahnya masih anak baru. Orang dapat callingan itu dulu kalau kita dikasih kertas calling itu ada yang kayak warna kuning gitu atau warna orange gitu, itu yang dibawa sebagai tanda kita ini kru gitu. Cuma karena kita anak baru, kadang-kadang jemputan kita nggak dapat. Jadi harus tunggu di mana, misal kita tunggu di perempatan mana gitu. Nah mereka lewat, kita ikut, berhentikan kemudian ikut, kayak gitu. Itulah suka dukanya itu. Dan masih banyak kru-kru biasa itu tidak dapat aqua, minuman yang botol ya. Wah, harus orang punya jabatan itu jadi istimewa. Jadi ketika kita lihat suatu saat saya bisa punya dapat minuman seperti itu, padahal itu motivasi, padahal itu kan cuma aqua ya. Nah, ketika sudah punya jabatan, sudah misal jadi asisten sutradara, kemudian apa sudah punya itu, sudah ditulis nama kayak gitu, itu kan sudah, wah, berarti saya sudah diperhitungkan, ini sudah ada. Dulu yang diimpikan akhirnya terrealisasi. Padahal kan aneh ya, mimpinya punya botol itu aja gitu. Hanya gara-gara botol itu saja akhirnya termotivasi. Karena kalau enggak kita pergi ambil sendiri di galon gitu kan. Gitu. Nah, itulah di belakang layar suka dukanya. Kemudian ketika masuk di era yang percepatannya luar biasa kayak stripping gitu, stripping kan musuh terbesarnya kami itu adalah waktu. Betul. Jadi mengejar waktu, karena deadline kita harus tayang malam, sedangkan kita masih harus kerjakan siang hari gitu. Seperti itu yang bikin stretching yang luar biasa itu. Kalau kita tidak pandai-pandai mengatur ritme, emosi, apa segala macam, bisa stroke juga lah. Minul, pernah ada pengalaman tidak ketika misalnya dikejar waktu gitu, dikejar deadline gitu, akhirnya tidak bisa terpenuhi? Solusinya biasa begitu ya? Ada pernah satu ini tiba-tiba kekurangan durasi ya, kurang durasi berapa menit gitu, sedangkan dia harus tayang. Akhirnya kita akali, ya sudah, kita ke editing, ketemu editor bahwa tolong cari stok-stok gambar lama, episode lama untuk diselipkan, jadikan flashback. Nah, jadi solusinya di sana, jadikan flashback untuk durasi yang kurang itu, sehingga bisa tayang. Kalau nggak tayang kan ngeri juga. Betul, ya. Bisa berhenti tanpa pemberitahuan. Bisa kita didenda berapa banyak gitu, bisa bisa di SP langsung. Nah, akhirnya mungkin cara seperti itulah yang kita akalin supaya bisa. Tapi itu jarang terjadi, karena memang percepatan itu yang kita kejar. Makanya biasanya kalau di dunia sinetron yang sekarang yang namanya stripping time tiap hari itu, dia tidak boleh satu tim, harus lebih dari satu. Paling nggak dua lah, paling tidak 2 atau 3 tim gitu. Bahkan dunia terbalik kemarin tuh kita sempat 5 tim. Nah, karena dia harus tayang dari jam 7 sampai jam 11 malam. 3 jam itu kita pegang. Berarti harus produksinya juga. Iya, harus selesaikan paling tidak 3 episode itu atau 2,5 episode dalam satu hari. Bayangkan jamnya ya. Iya. Jadi pemain itu sudah tidak ada waktu untuk dia mau ngapa-ngapain gitu, karena dia harus baca, kemudian ganti kostum, masuk ke set, kemudian dia harus keluar dan ganti lagi kayak gitu. Itu percepatannya udah kayak dikejar
apa gitu yang karena waktu ini terus jalan gitu. Iya, iya, iya. Dan pandai-pandai mensiasati aja Ya, kan. intinya itu. Nah, kalau tidak dan itu mental juga, mentalnya sangat berbeda sekali memang karena musuh terberatnya kan kami ini adalah waktu gitu. Nah, kapan tidak sampai targetnya wah selesai kita ini. Berarti itu tadi di belakang layar, Ya. kisah uniknya. Kalau di depan layar, di depan kamera, dengan bagaimana Toseng ini kabarnya kalau begitu situasinya, Ya. atau pernah mengalami juga? Ya, kalau kita di depan layar kita nikmati saja. Itu karena kan saya juga pernah dapat yang model streaming itu, yang stripping itu, memang itu energi memang terkuras. Untuk waktu untuk pulang ke rumah itu bahkan tidak bisa kita pulang Di lokasi di syuting. lokasi syuting saja. Nah, paling itu mensiasati supaya tidak jenuh. Ya paling bercanda sama teman. Ya. Intinya kalau saya pribadi, ya itu saya biasa nyanyi-nyanyi sama teman kru. Itu mensiasati itu kejenuhan kan. Karena kan kayak kita kemarin saya syuting juga itu di daerah Darmais itu kan hutan di situ, banyak pohon-pohon di situ. Terus kalau kita mau pergi keluar juga dari lokasi syuting mau kemana kita di situ? Jadi Masih hutan lagi. iya, mau tinggal di sini saja sama teman-teman di situ, cerita-cerita, bikin hibur-hibur diri. Nah itu aja itu sambil vitamin, suplemen itu juga kita jaga itu karena bahaya juga kalau kita ndak itu kan jaga-jaga kita punya kesehatan juga kan bisa tipes juga kita itu. Tipes, ya. Dua-duanya kan sama-sama merantau di Jakarta. Ya. Pertanyaannya kemudian pasti mungkin bertanya-tanya penonton di luar sana bahwa apakah berdua ini pernah berkolaborasi di Jakarta atau ada planning ke depan seperti apa? Kalau saya sama Om Aidel ada apa namanya? Kesan yang sangat ya mungkin saya susah dilupa lah. Jadi waktu saya dulu pernah saya ketemu sama Om Aidel ini kan di lokasi syuting. Ya. Kita ketemu. Jadi waktu saya kebetulan jadi pemain, saya ke lokasi syuting nih situ. Jadi kebetulan saya callingannya itu kan dipanggilnya jam 10 pagi. Jadi saya sudah salat subuh saya berangkat nih. Saking semangatku itu berangkat ke lokasi syuting. Saya naik Metro Mini waktu itu, saya naik Metro Mini karena ya kita tahu kan di Jakarta itu kalau supir Metro Mini itu kalau dia bawa mobil kayak bawa Challenger begitu kan. Saya turun pas di tengah jalan saya turun ada misalnya teman yang saya temani itu dia bilang kenapa belum sampai. Saya bilang ntar dulu saya mau pergi beli Antimo, kebetulan ada apotik, cari apotik dulu. Tapi lokasi syuting sebentar, di lokasi syuting Antimo dulu kita cari apotik Karena mabuk ke bagaimana yang bawa mobil juga Metro Mininya. Nah dari situ ya waktu juga akhirnya terbuang, akhirnya saya terlambat. Saya ditanya di sana sama orang sana, kenapa terlambat? Saya bilang, saya tidak terlambat. Bapak yang terlalu cepat datang mungkin. Jadi, saya untuk membela juga, toh kita kan juga paling tidak harus ada pembelaan lah, jangan juga langsung menyerah, toh. Iya langsung. Jadi saya akhirnya, oh ya udah diterima gitu, pas masuk. Kebetulan Om Aidel sutradaranya waktu itu. Dari situ Om Aidel juga tanya, ini orang ndak asing juga ini pemain satu, logatnya ya kan, logatnya itu tidak asing ya. Saya dipanggil sama Om Aidel ngobrol-ngobrol, tanya orang mana, saya bilang orang Makassar Om. Ternyata Om Aidel juga orang Bugis juga. Nah dari situ kita bicara, saya bilang selamat bisa ini. Kebetulan kalau di lokasi syuting kan ya sutradara kan yang artinya pegang kendali kan di sutradara. Saya tadinya kan berpikir udah dia dimarah-marahin mikir lagi nih kan, sudah terlambat lagi kan. lolos dari pas ada ketemu sama Om Aidel, nah di situ akrab, dari situ saya akrab sama Om Aidel. Akhirnya tukaran-tukaran HP, nomornya kadang kontak-kontak. Nah kemarin waktu beliau ke Makassar, dia kontak di saya. Lalu saya ada di Makassar. Akhirnya kita ketemu di Makassar misalnya.
Om Edo tentu bagian dari pembinaan adik-adik yang ada Ya. dari Makassar ke sana. Mungkin ada pola-pola lain lagi atau seperti apa di sana? Kalau di sana kan lebih orang-orang kan lebih bahwa ini pekerjaan. Gitu. Untuk pembinaan kadang-kadang kita di luar misalnya ada hari-hari kita tidak syuting atau aku baru ketemu adik-adik itu, atau misal kawan-kawan yang mau magang, nah, biasanya begitu. Nah, biasanya kayak kemarin tuh ada beberapa dari Unhas datang untuk magang waktu itu. Akhirnya kita kasih ruang untuk magang, kemudian kita arahkan seperti apa sih sistem pekerjaannya gitu, karena ini industri kan, ketika kita bicara industri tidak bisa seenaknya kita. Karena industri itu kan betul-betul bagaimana kepentingan halayak banyak, bukan kepentingan cuma berapa persen lah kepentingan kita itu. Lebih banyak. Ya seperti itulah mengarahkannya. Artinya bahwa bikin audiovisual atau film itu pun semuanya kembali ke bahwa kita mau kemana sih sebenarnya gitu. Nah, itu. Pertanyaan berikutnya lagi adalah kan ini Anda berdua ini sudah pernah mencicipi dunia entertain di Jakarta, dan itu mungkin anggapan kita bahwa level nasional sudah Anda rasakan. Nah, pertanyaannya adalah apa sih sebenarnya yang Anda berdua ini bisa lakukan untuk Makassar, khususnya di dunia entertain ini? Jangan cuma istilahnya jangan cuma bermain di Jakarta lah, kembali-kembalilah ke kampung melakukan sesuatu. Kira-kira seperti apa? Gambarannya sebenarnya saya pribadi sebenarnya ada keinginan besar tentang bahwa harapan bahwa Makassar ini menjadi kembali, dia bisa mengembalikan bahwa Makassar dulu itu punya julukan salah satu wilayah di Indonesia yang menjadi barometer film. Nah, di era tahun 70-an itu sampai 80-an kita termasuk punya film yang sangat banyak gitu. Nah, harapannya adalah kedepannya mudah-mudahan di Makassar ini semakin banyak orang membuat film. Baik itu kawan-kawan di lokal ataupun dari luar yang masuk. Dan membuat film-film yang baik, gitu. Karena sebenarnya tidak ada karya yang jelek, nggak ada, tapi ada yang lebih baik. Nah, cuma memang ada beberapa kendala-kendala yang harus untuk mewujudkan bikin sesuatu yang baik itu adalah basically ilmunya gitu. Ilmunya. Ketika bikin sesuatu, ilmunya sudah kita punya apa belum, atau kita sudah pegang apa belum gitu. Karena jangan sampai cuma copy paste. Lihat di YouTube, lihat di apa, akhirnya bikin gitu. Nah, jadi harapannya sih seperti itu. Kalau dibilang mau apa ke depannya, pengennya sih di Makassar ini ada lagi workshop film ya, atau audiovisual gitu, tentang bagaimana industri itu bisa berlangsung gitu. Terus kalau saya melihat, karena kan Makassar ini punya potensi ya, banyak sekali anak-anak muda di Makassar ini punya potensi yang baik, yang bagus, khususnya di dunia acting. Nah ini yang saya tanya sama beliau ini, di Makassar sudah punya acting school belum? Sekolah acting, karena ini penting sekali. Sekolah acting ini sangat penting. Kenapa penting? Karena untuk masuk ke wilayah keaktoran atau keaktrisan itu ya kita perlu basic sebagai pemain gitu. Paling tidak pernah belajar tentang acting itu apa sih gitu. Nah, itu yang saya tanyakan sebenarnya. Kalau belum ada, bagaimana kalau kedepannya kita membuat itu ya? Kalau sepengetahuan saya sudah ada banyak. Ada kalau itu. Cuma nggak ada salahnya kalau kita bikin lagi. Ada artinya ada varian baru juga kan, ada suasana baru. Nah kayak kemarin saya ngobrol-ngobrol sama Om Haider, bikin bisa aja. Jadi kita kolaborasikan ke teman-teman di Jakarta sama di sini. Jadi bisalah tercipta, artinya energi positif itu artinya lebih kuat lah kalau kita bisa bersinergi. Nah dan itu teman-teman di Jakarta juga artinya
mensupport sekali apa yang kita mau, artinya kita mau bikin ini. Dia bilang, wah keren sekali tuh, dan siap membantu. Nah tinggal makanya saya bilang, kebetulan saya agak tinggal lama di Makassar ini dulu. Nah ini saya ajakin sama teman-teman, khususnya anak-anak sinias Makassar ini, ayo kita kolaborasi. Bahkan kemarin ada teman-teman film di Makassar ini saya bawa ke Jakarta karena dia bilang, kasih kenal Kak Wi sama teman-teman aktor-aktor sana, kita bisa supaya kita bikin ide apa. Saya bawa ke sana ke Jakarta. Ini kebetulan saya sering, biasa kita nongkrongan di daerah tim sana kan, teman Ismail Marzuki, kita ngopi-ngopi, ketemu-ketemu, sama kita ngobrol-ngobrol. Nah, itu alhamdulillah mudah-mudahan ke depannya terwujud lah. Jadi bukan cuma sekedar kata-kata tapi action. Jadi jadi bukan cuma sekedar bermimpi kan, tapi bagaimana bisa melalui proses-proses itu. Kalau Om Idol misalnya ada mungkin si sinias Makassar, teman-teman yang bergelut di dunia perfilman Makassar yang ingin mengajak untuk berkolaborasi, bagaimana responnya? Siap-siap saja. Kalau sejauh bahwa saya juga tidak ada kerjaan di sana, boleh-boleh saja gitu. Nah, artinya yuk sama-sama bikin. Pendampingan juga tidak masalah kalau misal kawan-kawan di situ mau ini, saya diminta untuk jadi pendamping juga tidak masalah. Artinya sejauh waktunya ada, ketemu gitu. Ya. Saya agak penasaran sebenarnya ini dari tadi, namanya Om Idol. Om Idol ini bagaimana ceritanya sampai ini muncul nama? Apakah memang itu nama asli kan? Nama seperti apa ya? Nama di belakang layar atau bagaimana? Sebenarnya nama kecil itu. Nama kecil saya itu dulu di sini, sudah dari sini saya punya nama itu. Sampai hari ini saya tetap memakai nama itu. Tidak mau menggunakan nama asli. Tidak. Bahkan orang-orang yang tahu cuma orang terdekat saya nama asli saya. Termasuk istri yang tahu. Bahkan orang tua saya manggilnya juga tetap sama, dan semua istri saya juga tetap manggilnya Idol aja, Idol dan Mapuji kalau dipanjangkan. Idol dan Mapuji. Ya, jadi ada daengnya di belakang. Dengawi juga begitu ya? Kalau saya nama asli itu Alwi Mahmud. Cuma orang dipanggilnya di sana Dengawi karena saya punya logat kan ya Makassar sekali kan. Jadi ya dia panggilnya kita Daeng di sana. Bahkan itu biasa kalau kita lagi syuting itu, biasa di kalau kita lagi syuting itu kan ada peran kan. Kayak biasa jadi Pak Guru. Pastinya kan dia panggilnya Pak Guru kan. Ini Daeng ya. Pas lagi sutradaranya roll action, lawan main saya itu kadang dia panggil, jadi begini Daeng. Langsung cut. Apa Daeng lagi kau panggil lagi Pak Guru? Oh iya, akhirnya sudah melekat itu Dengawi akhirnya orang Dengawi lah. Lebih simpel urusannya Om Idol karena di belakang layar dibanding Dengawi karena di depan layar muncul. Mungkin ini terakhir Om Idol. Makassar kan sekarang lagi gencar-gencarnya juga memproduksi film. Bahkan mungkin Om Idol mengikuti perkembangan. Apa saran Om Idol untuk teman-teman yang ada di Makassar terkait dengan produksi film itu? Ya, saran saya sih lebih ke belajar sistem manajemen dalam satu program, karena itu sangat penting sekali. Bagaimana menjadi seorang produser yang baik, karena intinya ada di situ. Bagus tidaknya nanti ini ada di sana itu. Bagaimana sistem manajemen ini dikelola dengan baik. Karena kalau tidak, sehebat apapun si sutradara juga tidak akan bagus jalannya gitu. Karena kan semuanya didesain gitu. Namanya ada desain produksi. Nah, ketika kita mau masuk ke wilayah itu, sebaiknya desain produksi ini yang harus kita pelajari dengan baik. Sehingga tidak lari. Jadi berapa besar anggaran yang kita mau pakai tidak akan jauh dari sana gitu. Kadang-kadang kan karena desain produksinya kurang, akhirnya semuanya bingung, nanti di tengah perjalanan syuting bingung, ini harus gimana ya, ini lokasi sudah ACC apa belum, ini kayak gitu-gitu tuh. Perhitungan antara budget dari pra sampai pasca produksi itu dihitungnya di situ. Nah itu yang kalau menurut saya
Itu yang utama yang harus diperdalam. Baru kemudian teknis. Kalau teknis, anak-anak sekarang itu kan sudah agak tidak terlalu berat ya, karena teknologi sudah canggih. Betul, ya, betul. sudah canggih sekali. Semua kamera, bahkan handphone sudah bisa dipakai buat bikin film. Gitu. Tetapi film, gitu. Kembali lagi bahwa film yang seperti apa nantinya. Ketika dia buat jualan, sistemnya juga berbeda. Ketika dia menjadi idealis, sistemnya juga berbeda. Nah, jadi memang mau kemana? Kan ada dua jalur, mau masuk ke yang komersil atau non komersil. Gitu. Kalau komersil berarti ya itu tadi banyak yang harus dipikirkan. Semuanya harus terhitung dengan baik karena untung ruginya ada di sana. Kalau non komersil berarti kemerdekaan kita masih banyak. Ya. Karena yang konsumsi juga bukan halayak banyak, hanya kelompok-kelompok saja. Saya rasa itu sih sebenarnya. Dengawi, bagaimana Dengawi? Nah, kalau itu alhamdulillah, kalau untuk saat ini anak-anak sudah kasih jalan nih. Kalau selama saya ada di Makassar, saya sudah biasa komunikasi sama teman-teman. Semangatnya itu untuk memproduksi film itu luar biasa. Artinya lagi menggebu-gebunya itu untuk mau belajar, memproduksi, bahkan itu ada yang sampai rela itu dia datangi ke Jakarta itu untuk belajar. Nah itu artinya sangat kita support sekali, bagus sekali itu. Yang itu tinggal kita bagaimana caranya lagi untuk bisa berkolaborasi. Itu yang penting sekali saya bilang sama teman-teman, kita berkolaborasi supaya varian warna itu apa tuh banyak gitu. Artinya genre-genre itu tuh banyak, itu keren kalau artinya jadi tidak harus kita monoton untuk satu ini aja gitu-gitu aja kan. Nah, kita keluar aja, tarik teman-teman di luar, kita kolaborasi sama teman-teman di dalam, itu akan menciptakan suatu ledakan itu. Luar biasa. Luar biasa. Baik. Dan Idol, siap, terima kasih banyak atas waktunya yang bergerak di belakang layar untuk produksi sinetron dan semacamnya, dan Dengawi yang bergerak di dunia peran di depan layar. Terima kasih banyak atas waktunya, atas bincang-bincangnya. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini bermanfaat bagi teman-teman yang ada di luar sana, termasuk mungkin yang ingin merantau ke Jakarta, seperti apa yang harus mereka lakukan, bergelut di dunia entertain, apa yang mereka harus lakukan. Terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih sama-sama. Terima kasih banyak. Demikianlah wawancara saya dengan dua orang yang menurut saya cukup berpengalaman di bidang entertain, satu di belakang layar, satu di depan layar. Semoga saja kita bisa menarik inspirasi dari mereka berdua dari bincang-bincang ini. Jangan lupa like dan subscribe YouTube Berita Kota Makassar. Satu informasi 4 media, bisa dibaca, bisa didengar, dan tentunya bisa ditonton. Terima kasih.